إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentu kata-kata yang patut dan terus kita dawamkan, kita ucapkan setiap saat. Karena berkat nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah sehat fisik, sehat mental, sehat jiwa, sehat iman, sehingga alhamdulillah bisa berhadir di rumah Allah yang mulia ini. Selanjutnya salawat kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan perjuangan beliau, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti perintah Allah sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah, dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, dari ayat 183 sampai dengan 187 surat Al-Baqarah, kita akan mengutip bagaimana salah satu harapan Allah dalam ayat 185 yang Allah menyampaikan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala bahadakum wala'allakum tashkurun. Sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam bagaimana setiap ayat itu Allah tutup dalam Al-Quran, tentu mempunyai makna yang mendalam dari seluruh rangkaian ayat yang dibahas mulai dari pertama sampai dengan akhir. Artinya tidak serta-merta dalam Al-Quran Allah menyampaikan innallaha ghafurur rahim, tidak juga serta-merta Allah menyampaikan innallaha tawwabur rahim, tidak serta-merta Allah menyampaikan innallaha alimun hakim dan seterusnya. Termasuk dalam ayat ini jamaah rahimakumullah, Allah menutup ayat 185 berbicara tentang bagaimana proses sebelumnya tentang Ramadan. Allah menyampaikan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain target menjadi orang bertakwa dalam bulan suci Ramadan, salah satunya adalah Allah berharap dengan proses Ramadan ini mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur. Dan ini pula yang termaktub dalam surah Saba juz 22, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan betapa nikmat besar kepada keluarganya Daud, yang mana Nabi Daud sendiri seorang rasul dan dia juga seorang raja. Kemudian lahir seorang anak yang luar biasa cerdas, pintar, kuat, bisa berbicara dengan berbagai macam hewan dan seterusnya, namanya Sulaiman. Dia juga seorang rasul dan dia juga seorang raja. Allah tutup ayat itu jamaah rahimakumullah, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Daud dengan penuh kesyukuran kepadaku, kata Allah, dan sangat sedikit dari hambaku yang menjadi orang-orang yang bersyukur. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalaulah dulu para rasul diberikan berbagai macam kenikmatan, tapi lebih spesifik itu jatuh kepada rasul dan nabi tertentu, hanya kepada spesifik kepada mereka saja. Namun kita jamaah rahimakumullah, dengan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirlah satu bulan namanya bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini jamaah rahimakumullah tidak pernah ada tersebut sebelumnya.
Dalam ayat 36 surah Taubah dengan tegas juz 10 Allah sampaikan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim" ila akhir ayat. Sesungguhnya kata Allah ada 12 bulan di sisi Allah yang sudah Allah tentukan nama-namanya dan Allah ciptakan semenjak langit dan bumi diciptakan. Sudah ada. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diagungkan atau yang dihormati. Satunya terpisah, 3-nya tergabung. Dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan itu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Mulai kapan adanya? Dari dulu, semenjak langit dan bumi sudah ada, itu sudah ada. Jamaah rahimakumullah, menariknya perjalanan panjang setelah Rasulullah SAW dilahirkan, kemudian diutus, diangkat menjadi seorang nabi, diturunlah Al-Quran. Diturunkan Al-Quran oleh Allah. Kapan diturunkan? Dalam bulan suci Ramadan secara sekaligus. Ayatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami sudah menurunkan Al-Quran itu ya, pada malam Lailatul Qadar. Kemana turun itu? Apakah kepada Rasulullah? Bukan. Dari Lauhul Mahfuz atau dari Allah ke Baitul Izzah. Cuma diterangkan dalam bulan Lailatul Qadar, sehingga Rasulullah SAW tidak tahu persis kapan nih sebenarnya malam Lailatul Qadar. Walaupun wallahu alam kita tidak tahu lebih jelasnya, mungkin Rasul tahu, tapi itu tidak disampaikan kepada umatnya dan para sahabat. Kenapa? Karena memang diturunkan bukan pada Rasul. Selanjutnya baru diturunkan lebih kurang 23 tahun secara berangsur-angsur, dan dalam riwayat yang kuat juga dimulai dalam bulan suci Ramadan. Karena sidang jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi bagaimana awal ayat 185 itu berbunyi syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Tadi tidak pernah disebutkan bulan Ramadan itu. Para dulu kalau kita ingat, masih ingat orang-orang Yahudi ya, Bani Israel dahulu, mereka merayakan akan keberhasilan mereka lari dari Fir'aun, kejaran Fir'aun. Kapan? Itu juga pada bulan Muharram. Artinya apa? Mereka memang sudah ada penanggalan dari dulu. Tapi tiba-tiba jamaah rahimakumullah, Ramadan Allah sebutkan dengan spesifik dalam Al-Quran. Kenapa? Bukan sebab yang lain, tapi memang sebab nikmat karena turunnya Al-Quran. Makanya kepada kita jamaah rahimakumullah, apa yang Allah sampaikan dengan nikmat Al-Quran ini, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi hamba yang bersyukur lebih dari yang lain. Bahkan kalau kita kuatkan, kita lihat dalam surah Ar-Rahman jamaah rahimakumullah, dengan tegas Allah menyampaikan bagaimana ayat itu merupakan ayat yang Allah perlihatkan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita orang-orang beriman. Dalam ayat tersebut dengan tegas Allah mengurut ayat dari ayat pertama, kasih sayang Allah Ar-Rahman. Yang kedua ayatnya adalah Allamal Quran. Baru yang ketiga khalaqal insan, allamahul bayan, dan seterusnya. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Padahal nikmat Allah menciptakan kita sebagai manusia ini adalah nikmat yang luar biasa besar, nikmat yang patut kita syukuri. Tapi ingat, nikmat Allah mengajarkan kita Al-Quran, diberikan kita Al-Quran, dimudahkan dalam membaca, dimudahkan dalam menghafal, dimudahkan dalam mengamalkan. Ini adalah nikmat yang luar biasa besar. Bahkan kalau dahulu ada para nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, tapi mukjizat tersebut hanya terbatas karena orang, tempat, dan waktu. Tapi ketika Al-Quran ini diturunkan pada Rasulullah SAW, siapapun yang mengamalkan Al-Quran itu Allah muliakan dia. Siapapun yang berdakwah dengan Al-Quran Allah muliakan dia. Siapapun itu, kapanpun dan dimanapun dia berada. Karena jamaah rahimakumullah, dalam akhir ayat 185 ini, bagaimana kalau kita membaca, mentadabburi ayat dengan betul, dengan jernih, kita bisa menangis. Ternyata luar biasa hari ini kita sia-siakan mukjizat yang paling agung yang masih ada dan bisa dipakai oleh siapapun. Tapi hari ini betapa tidak, itu hanya bagaikan lukisan-lukisan atau cerita-cerita belaka. Hanya ada cerita belaka. Di rumah dan di masjid banyak Al-Quran,
Tapi sayangnya di berbagai penduduk muslim di pelosok-pelosok kita melihat Al-Quran hanya begitu dan sampai rusak sendiri, tidak ada yang pegang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tetapi di sisi lain kita semua bangsa kita berharap bagaimana selesai dari berbagai macam persoalan. Tapi di sisi lain mukjizat yang Allah turunkan melalui Rasul SAW dan berlaku sampai dengan hari kiamat, hari ini kita biarkan begitu saja dan jarang di antara kita yang betul-betul sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Maka dalam surah Al-Furqan juz 19 dengan tegas Allah menyampaikan bagaimana Rasul mengadu. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh umatku sudah mengambil Al-Quran ini, mengabaikan Al-Quran, mahjur, ditinggalkan Al-Quran. Ini Rasul mengadu kepada Allah. Padahal dahulu jamaah rahimakumullah, betapa penduduk Mekah itu, maaf, pendidikan tidak ada, peradaban sama sekali tidak ada dibandingkan Romawi dan Persia dan seterusnya. Jauh sekali tertinggal. Tapi ingat, ternyata setelah turun Al-Quran, tidak lama kemudian penduduk muslim bisa menguasai 2/3 dunia dengan mukjizat Al-Quran. Bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka sekolah dan teknologi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini menjadi betul-betul bulan inspirasi bagi kita, mencoba menggali, selain kita membaca barangkali, mencoba membaca artinya, memahami, mencoba mentadaburi, mempelajari lebih dalam. Bahkan para ulama ada beberapa tulisan beliau menyampaikan, kami setiap membaca Al-Quran selalu mendapatkan mutiara baru yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sungguh luar biasa indahnya. Demikian juga nanti para pembaca dan lain sebagainya di hari kiamat jamaah rahimakumullah. Cuma ada 3 syafaat. Yang pertama tentu pertolongan Allah ketika kita di hari akhirat, itu sudah pasti. Kemudian yang kedua syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ada sama-sama kita syafaatnya. Apa itu? Syafaat dari Al-Quranul Karim. Tapi yang lain-lain mohon maaf, tidak ada syafaat apapun, ya. Yauma la dhilla illa dhilluh, ya. Tidak ada hari yang mana tidak ada apapun pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Al-Quran kalamullah menjadi pesyafaat nanti di hari kiamat. Rasul menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, insyaallah dia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, bagi orang yang memahaminya, bagi orang yang mentadabburinya, bagi orang yang menghafalkannya, bagi orang yang mengamalkan dan mendakwahkan isi kandungan Al-Quran itu. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Ramadan kali ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Ramadan kali ini kita coba paksa, sedikit lebih paksa, ya, daripada santai-santai masuk neraka, bahasa kasarnya, lebih baik dipaksa untuk masuk surga. Daripada santai-santai tidak bisa membaca Al-Quran dan malas, lebih baik kita paksa diri kita untuk bagaimana mudah-mudahan bisa terus bersama-sama Al-Quran. Dan kita berharap insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan di rumah Allah yang mulia ini, kita berharap dengan syafaat dari baginda Rasul dan syafaat Al-Quran dan pertolongan Allah tentunya, kita bisa berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar.